Mendidik generasi saat ini tidak semata hanya untuk masa depan anak tersebut, melainkan lebih jauh lagi untuk dunia dan akhirat. Memiliki seorang anak yang paham akan Al-Quran dan kemampuan akademik yang optimal bukanlah menjadi sesuatu hal yang sangat mudah. SMA Arisalah Lubuk Linggau, sekolah menengah atas yang menerapkan kurikulum nasional dan kurikulum khas pesantren modern Arisalah Lubuk Linggau melalui LSR, Learning Style Research, dan pendekatan kecerdasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Ikhwan Dwi Putra, mahasiswa PPG Daljab kategori ketiga di Universitas Negeri Semarang. Ayo ikutin pembelajaran kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat Allah. Apa kalian? Santri juara, bukan kaleng-kaleng, unggul di arena, unggul namanya, unggul prestasinya. Allahu Akbar. Oke, sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Silakan untuk Wahidan memimpin doa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Oke, seperti biasa, Bapak akan mengabsen dulu kehadiran kalian. Sambil Bapak mengabsen, silakan kalian siapkan buku pelajaran kalian sambil membaca dan memahami materi yang akan kita bahas pada hari ini. Silakan. Untuk nama santri yang nanti Bapak panggil, silakan kalian tunjukkan ekspresi kalian, menandakan bahwa kalian hari ini senang atau tidak untuk mengikuti pelajaran Bapak. Oke? Bapak panggil Alvina, ya. Deca Oliska, sambil oke, tenang. Priska, oke. Reno, tunjukkan ekspresinya. Oke. Alhamdulillah hari ini semuanya sudah hadir. Semoga kita diberikan kesehatan. Oke, hari ini kita akan memulai pelajaran dengan materi usaha. Nah, tapi sebelum kita masuk ke materi, Bapak mau tanya dulu nih, kalian tahu pisau? Tahu. Kalian tahu kegunaan pisau? Tahu. Nah, Bapak ibaratkan pisau adalah kalian. Kenapa? Semakin tajam pisau atau semakin kita mengasah pisau, maka pisau akan semakin mudah digunakan. Tapi sebaliknya, semakin tumpul pisau atau semakin jarang kita mengasahnya, maka akan semakin sulit untuk digunakan. Nah, untuk kalian, semakin kalian rajin untuk belajar atau mengasah otak kalian, maka kalian akan semakin banyak ilmu yang kalian dapatkan. Tapi sebaliknya, kalau kalian semakin malas untuk mengikuti pelajaran, maka ilmu yang kalian dapatkan akan semakin dikit. Maka kalian semakin sulit untuk mengikuti pelajaran. Nah, jadi Bapak harapkan pada kalian untuk semangat belajarnya, supaya apa? Supaya kalian mendapat ilmu yang bermanfaat. Oke? Kalian siap untuk mengikuti pelajaran hari ini? Ya, oke. Kita hari ini akan belajar tentang materi usaha. Nah, di mana tujuan dari pembelajaran kita pada hari ini? Yang pertama,
mendeskripsikan definisi usaha. Yang kedua, mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi usaha. Yang ketiga, menganalisis hubungan usaha, perpindahan, dan gaya dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat itu mengkomunikasi hubungan konsep gaya dan usaha dengan menentukan besarnya usaha yang dilakukan oleh suatu gaya. Nah, di sini Bapak mau tanya nih, apa sih definisi dari usaha dalam ilmu fisika? Silakan. Perpindahan posisi, ada yang lain? Ya, silakan. Perubahan gaya. Oke, ada yang lain? Definisi dari usaha adalah tarikan atau dorongan suatu objek atau benda yang menyebabkan benda itu berpindah. Jadi kalau benda itu berpindah akan menghasilkan usaha. Nah, selanjutnya, tahukah kalian tanpa kalian sadari, kalian sering melakukan usaha. Sering melakukan konsep usaha dalam kehidupan kalian sehari-hari. Bagaimana untuk menemukan jawaban ini? Silakan. Ini ada dua peristiwa. Peristiwa yang pertama, itu ada dua orang anak yang sedang mendorong meja. Dan peristiwa yang kedua, nah, di situ ada seorang anak yang sedang mendorong tembok atau dinding. Nah, di sini ada manakah yang termasuk dalam yang melakukan usaha? Oke. Nah, nanti ini kita diskusikan bersama untuk menyelesaikan dua peristiwa atau kegiatan ini secara berkelompok untuk menemukan manakah yang termasuk usaha. Jadi kita kerjakan, nanti sudah Bapak siapkan LKPD-nya untuk menyelesaikan dua kasus ini. Selain kalian diskusi, nanti ada perwakilan kelompok untuk mempraktekkan dua gambar ini. Jadi nanti perwakilan kelompok, di sini LKPD-nya sudah Bapak siapkan. Nanti silakan kita lakukan untuk menyelesaikan masalah ini atau kedua peristiwa ini. Paham semuanya? Paham? Ya, di mana kelompoknya sudah Bapak bagikan. Silakan nanti kalian bentuk kelompoknya. Untuk yang santriwan itu ada 2 kelompok. Yang santriwati ada 3 kelompok. Nah, jadi Bapak bagikan ada 5 kelompok karena jumlah santri kita ada 26. Jadi silakan untuk sekarang membentuk kelompoknya. Silakan yang santriwan dan santriwati. Silakan untuk membentuk kelompok. Sini, Bapak mulai membagikan LKPD-nya ya, sambil kalian LKPD-nya. Oke. Sudah dapat semuanya LKPD-nya? Nah, di sini Bapak jelaskan dulu. Silakan nanti kalian lakukan. Yang pertama yang kalian lakukan adalah kalian menentukan hipotesis. Hipotesis itu dugaan sementara, jawaban sementara. Silakan kalian tentukan hipotesis. Setelah kalian menentukan hipotesis berdasarkan 2 peristiwa yang kalian ada di depan tadi, itu ada anak mendorong meja dan mendorong dinding atau tembok. Yang selanjutnya setelah kalian menentukan hipotesis, silakan nanti ada perwakilan kelompok untuk melakukan praktek yang mendorong meja dan mendorong dinding. Nah, setelah kalian melakukan praktek, nanti silakan jawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di situ. Selanjutnya kalian memberikan kesimpulan apa yang kalian lakukan dari diskusi sama yang kalian praktekkan tadi. Paham ya? Silakan kerjakan secara kolaborasi bersama kelompoknya. Sambil sebelum kalian mengerjakan, silakan kalian baca dulu buku pelajarannya yang berkaitan dengan materi usaha. Silakan
Untuk pengerjaannya Bapak kasih waktu 15 menit. Silakan nanti kalau ada kendala bisa ditanyakan. Oke. Ya, hipotesisnya. Ya. Sudah menentukan hipotesisnya? Sudah menentukan hipotesisnya? Sudah? Oke, ini minta perwakilan kelompoknya. Perwakilan kelompok yang santriwan aja untuk mempraktekkan. Ayo minta Wahidan, Reno, dan dan Yoga silakan untuk maju ke depan. Kita praktekkan. Silakan kita mempraktekkan. Ada siapa satu meja? Oke. Nah, sini. Oke, ayo Wahidan. Nah. Oke, yang lainnya mengamati ya. Silakan kalian mengamati. Ini nanti ada 3 teman yang akan mempraktekkan. Yang pertama mempraktekkan untuk mendorong meja. Yang kedua nanti si Reno untuk mendorong dinding. Silakan kalian amati dan jawab pertanyaan nanti yang ada di LKPD. Silakan untuk Wahidan sama Yoga untuk mendorong mejanya. Silakan. Bisa diamati? Bisa. Yang santriwan? Bisa. Mana? Silakan untuk Reno, silakan untuk mendorong dinding. Dinding itu? Ya. Nah. Dorong sekuat tenaganya. Dorong sekuat tenaganya. Dorong. Bisa diamati? Nah, apa yang sudah kalian temukan pada saat si Reno untuk mendorong dinding? Sudah. Silakan kalian kerjakan yang ada di LKPD dari hasil percobaan atau hasil yang dipraktekkan oleh teman kalian tadi atau perwakilan dari kelompok. Nah, silakan kalian kerjakan. Oke. Kalau kalian sudah selesai, silakan perwakilan kelompok untuk mempresentasikan maju ke depan. Ayo, ada kelompok yang siap? Kelompok, coba kita maju untuk kelompok 1. Silakan kelompok 1 untuk mempresentasikan. Ayo silakan kelompok 1. Ayo semuanya maju untuk kelompok 1. Yang lainnya silakan kalian tanggapin. Kelompok 1 akan maju untuk mempresentasikan hasil dari diskusinya dan pengamatan yang dilakukan tadi. Ya, silakan yang lainnya untuk memperhatikan dan kelompok 1 akan mempresentasikan. Dah, siap semuanya, silakan kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Hasil diskusinya ya, silakan. Yang lainnya silakan menyimak apa yang disampaikan oleh kelompok 1. Oke, di sini silakan ada yang ingin menanggapi dari kelompok 1 yang mungkin jawabannya berbeda dengan kelompok 1. Silakan untuk menanggapi, untuk memberikan tambahan atau memberikan pertanyaan kepada kelompok 1. Ayo, silakan. Silakan si Priska.
menanggapi atau bertanya? Kelompok 1? Bertanya. Silakan untuk Priska. Oke. Silakan untuk kelompok 1 menjawab pertanyaan dari Priska. Gimana? Priska? Maksudnya hipotesis kelompok 1, gambar 1 dan gambar 2 yang membedakan. Oke, yang lain mungkin nanti bisa menanggapi. Silakan kelompok 1 untuk menjawab pertanyaan. Oke. Ya, yang lain untuk yang santriwan ada yang menanggapi lagi dari pertanyaan Priska? Enggak ada. Oke. Ya, kita beri aplaus dulu untuk kelompok 1 yang telah memberikan presentasi. Di sini untuk 2 gambar ini ada gambar 1 dan gambar 2. Nah, di sini silakan nanti hasilnya silakan dikumpulkan, ya. Hasilnya dikumpulkan. Hasil diskusi kalian. Nah, silakan dikumpulkan dulu. Silakan soal tes ini kerjakan. Udah? Oke, sudah tesnya tadi sudah dikerjakan? Sudah. Nah, di sini silakan kalian kumpulkan hasil tes tadi. Kumpulkan, silakan. Jangan lupa namanya ya, namanya dikasih. Oke. Yang lainnya silakan disimak jawaban dari kawannya. Nanti bisa dikoreksi kalau misalnya ada yang salah atau yang silakan. Untuk pertanyaan yang pertama, ya dijelaskan menurut jawaban dari Nanda. Oke, kita beri aplaus dulu untuk Nanda yang telah berani untuk menjawab pertanyaan. Oke, kita simpulkan apa tadi usaha? Usaha adalah jadi usaha adalah dorongan atau tarikan atau gaya yang bekerja pada suatu benda dan menyebabkan benda itu berpindah. Nah, di situ maka syarat-syarat adanya usaha itu ada 2. Yang pertama, adanya gaya yang bekerja pada suatu benda. Yang kedua, adanya perpindahan. Nah, di sini Bapak harapkan kalian sudah jelas semuanya ya. Ada pertanyaan? Tidak ada? Tidak. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, silakan kalian nanti untuk di rumah, silakan kalian mengulang pelajaran yang sudah kita pelajari. Jelas? Jelas? Paham? Paham. Oke, kalau kalian sudah jelas, kita tutup untuk pertemuan hari ini. Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.